warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Yulianti, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 07 Belakang Balok, Kota Bukit Tinggi. Pada kesempatan kali ini, saya tidak sendiri. Saya didampingi oleh guru hebat SD Negeri 07 Belakang Balok, yaitunya Ibu Oktia Riza SPD. Beliau merupakan guru kelas 5 di SD Negeri 07 Belakang Balok. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan wawancara kegiatan pra-observasi sebelum saya mengobservasi Butia melaksanakan pembelajaran di kelas 5. Kegiatan ini bertujuan agar pelaksanaan kegiatan observasi di kelas berjalan dengan lancar, lebih sempurna, dan juga bisa mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan yang diinginkan. Assalamualaikum Butia. Waalaikumsalam Bu Siska. Bagaimana kabarnya hari ini Butia? Alhamdulillah baik Bu Siska. Alhamdulillah. Butia, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena Butia telah bersedia meluangkan waktu untuk kita melakukan rangkaian kegiatan observasi yang kita mulai pada hari ini dengan wawancara pra-observasi. Seperti yang tadi saya sampaikan, ini hanya sebagai persiapan awal saja Butia, supaya nanti pelaksanaan pembelajaran di kelas berjalan dengan lancar dan juga lebih sempurna. Namun sebelumnya kita juga sudah bertemu ya Butia saat penyusunan modul ajar. Benar gitu ya Butia ya? Benar sekali Bu Siska. Nah, apakah Butia bersedia Butia melaksanakan kegiatan wawancara kita pada hari ini? Insya Allah saya bersedia Bu Siska. Terima kasih Butia. Nah, baik Butia. Yang pertama, saya ingin mengetahui kira-kira apa tujuan pembelajaran yang nanti akan dilaksanakan Butia? Baiklah Bu Siska. Pembelajaran yang akan saya laksanakan nanti adalah Pancasila dengan materi norma. Dengan tujuan pembelajaran yang akan saya capai, yang pertama, siswa mampu memahami pentingnya norma dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi situasi yang melibatkan penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, siswa mampu menggambarkan konsep norma dalam implikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik Butia, saya sudah catat di sini. Mata pelajaran kita nantinya adalah Pancasila dengan materi mengenai norma. Tujuan pembelajaran yang kita capai ada 3 ya Butia. Di antaranya nanti Butia berharap siswa mampu memahami pentingnya norma dalam kehidupan, kemudian mereka mampu mengidentifikasi situasi penerapannya, dan juga memberikan gambaran kira-kira bagaimana penerapan norma yang benar dalam kehidupan sehari-hari. Begitu ya Butia ya. Berikutnya Butia, dalam kegiatan pembelajaran ini nanti akan dilaksanakan, kira-kira apa Butia area pengembangan yang hendak Butia capai? Baik Bu Siska, rencananya ada 3 area pengembangan. Bu Siska, yang pertama ada aspek pengetahuan tentunya, yang kedua pengembangan murid pada aspek keterampilan, dan yang paling penting juga aspek dari sikapnya Bu Siska. Oh baik, berarti di sini ada 3 area pengembangan ya Butia. Kalau boleh saya tahu, kira-kira masing-masing gambaran umumnya bagaimana Butia? Untuk pengetahuannya Bu Siska, saya harapkan nanti murid-murid saya bisa mengetahui atau paham apa itu norma. Dan untuk keterampilannya mereka juga bisa menunjukkan contoh-contoh atau membedakan norma-norma yang ada. Dan yang untuk aspek sikapnya, nanti kami ada diskusi kelompok dan mengharapkan nanti munculnya sikap saling menghargai, kerjasama, religius juga dalam berdoa. Oke, luar biasa sekali. Nah, saya tidak sabar nih Butia menunggu kira-kira seperti apa pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas 5 nantinya. Nah, baik Butia, kira-kira dengan area pengembangan yang tadi hendak Butia capai, strategi apa nih yang sudah disiapkan Butia? Strategi yang sudah saya siapkan adalah saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, serta nanti juga melaksanakan pembelajaran dengan sosial emosional. Area yang dikembangkan untuk pembelajaran sosial emosionalnya ada kesadaran diri, kesadaran sosial, pengambilan keputusan, keterampilan berrelasi, dan nantinya juga ada manajemen diri. Sedangkan untuk metode pembelajarannya nanti ada diskusi kelompok, tanya unjuk kerja, penugasan, tanya jawab, dan juga penjelasan. Oke, terima kasih Butia. Tadi saya mendengar bahwa ada 2 strategi yang akan Butia laksanakan, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan juga keterampilan sosial emosional. Begitu ya Butia? Iya benar. Nah, dalam keterampilan sosial emosional pun terdapat 5 pengembangan sosial emosional, yaitu kesadaran diri, kesadaran sosial, pengambilan keputusan, keterampilan berelasi, dan juga manajemen diri. Nah, kita beralih nih ya Butia ke strategi diferensiasi. Nah, kira-kira strategi diferensiasi yang telah Butia persiapkan seperti apa Butia? Ya Bu Siska, nanti
pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya siapkan nanti ada diferensiasi proses dan konten, Bu Siska. Oh iya, lebih lanjut Bu Tia, kira-kira diferensiasi proses dan diferensiasi konten yang akan dilaksanakan seperti apa ya Bu Tia? Untuk diferensiasi prosesnya Bu Siska nanti akan ada diskusi, unjuk kerja, juga penjelasan supaya memenuhi kebutuhan belajar murid yang murid kita beragam. Sementara itu untuk memenuhi gaya belajar, saya menyediakan media pembelajaran berupa video, nanti ada gambar juga ada bahan bacaan. Oke, luar biasa sekali Bu Tia. Saya bisa membayangkan bagaimana serunya nanti pelaksanaan pembelajaran kita di kelas. Nah, terkait gaya belajar murid-murid di kelas Bu Tia, kalau boleh tahu kira-kira murid-murid di kelas Bu Tia ini memiliki gaya belajar seperti apa saja Bu Tia? Di kelas saya ada murid yang gaya belajarnya audio, visual juga ada, dan kinestetis. Kinestetis ya. Ya, tadi Bu Tia menyampaikan bahwa untuk memenuhi gaya belajar ini, Bu Tia telah menyiapkan media berupa gambar dan video yang tentunya dapat memenuhi kebutuhan belajar anak-anak kita yang audio maupun visual. Nah, untuk murid kita yang kinestetis nih Bu Tia, kan tadi kata Bu Tia di kelas ada murid yang kinestetis. Kira-kira apa media pembelajaran yang sudah direncanakan bagi mereka nih Bu Tia? Wah, untung sekali ya Bu Siska ingatkan mengenai hal ini. Sepertinya untuk anak-anak saya yang kinestetis nanti mungkin akan saya sediakan pembelajaran dengan media wall berupa games Bu Siska. Oh iya. Supaya bisa ketercapaian tujuan tadi sampai kepada anak-anak saya yang kinestetis. Nah, terima kasih ya Bu sudah membantu saya dalam hal ini. Sama-sama Bu Tia, luar biasa sekali rencana yang telah Bu Tia persiapkan. Nah, kira-kira Bu Tia untuk semua media pembelajaran dan juga metode dan juga strategi yang tadi Bu Tia rencanakan, kira-kira sarana dan prasarana yang ada di sekolah kita ada nggak Bu Tia mendukung untuk pelaksanaan pembelajaran ini? Alhamdulillah untuk sarana dan prasarana semuanya sudah tersedia Bu Siska. Oh baik, selanjutnya Bu Tia, kira-kira kapan nih Bu Tia waktu pelaksanaannya? Untuk pelaksanaan kegiatannya Bu Siska mungkin akan kita laksanakan pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 ini. Oh baik Bu Tia, berarti sekitar 2 hari dari sekarang ya Bu Tia ya? Betul Bu Siska. Nah kemudian Bu Tia, saya ingin menginformasikan kepada Bu Tia bahwa nanti pada saat kegiatan observasi saya akan berkunjung ke kelas Bu Tia untuk mengamati proses pembelajaran. Sekali lagi Bu Tia, kegiatan ini hanya sebatas mengamati saja ya Bu Tia. Nanti setelah observasi kita akan lakukan kembali percakapan pasca observasi. Namun sedikit berbeda, nanti pada saat pasca observasi kita akan didampingi oleh pengajar praktik kita yaitu Bapak Rianto. Nah, kira-kira apakah Bu Tia izin nih Bu Tia nanti di pasca observasi akan ada lagi yang mengikuti kegiatan kita seperti hari ini Bu Tia? Siap Bu Siska, insya Allah saya bisa membersamai. Alhamdulillah, baik Bu Tia. Di penghujung wawancara kita kali ini, kira-kira apa yang Bu Tia dapatkan dari percakapan kita hari ini Bu Tia? Alhamdulillah Bu Siska, luar biasa sekali ide yang muncul dari percakapan kita hari ini, yaitu terkaitnya penggunaan untuk media pembelajaran kinestetis. Saya nantinya bisa menggunakan media pembelajaran dengan wall games supaya untuk penerapan diferensiasi konten bagi anak-anak saya yang kinestetis. Mungkin yang jadi kita bisa memiliki ide baru untuk pelaksanaan pembelajaran nantinya. Alhamdulillah. Dengan begitu, kira-kira apakah Bu Tia bisa nih Bu Tia menyiapkan kegiatan kita ini, kan tinggal 2 hari lagi nih Bu Tia. Bisa nggak kira-kira Bu Tia? Insya Allah Bu Siska akan saya usahakan. Oke, baik Bu Tia. Terima kasih banyak nih Bu Tia untuk kesediaan Bu Tia meluangkan waktu dan juga tenaganya dalam pelaksanaan kegiatan kita kali ini. Sampai ketemu kembali di hari Rabu ya Bu Tia dalam kegiatan observasi. Demikian saja Bu Tia. Baik Bu Siska, terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Ada sehat hari ini? Sehat. Ada teman kita yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir hari ini? Ibu, siapa yang duluan hadir tadi pagi? Rawon.
Siap untuk Tangannya doa. semuanya berdoa dengan baik. Doa mulai. Mudah-mudahan lancar pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Amin. Nah, kita lanjut. Sebelum kita mulai, kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya. Anak ibu silakan berdiri. Oke, silakan anak ibu duduk kembali. Anak ibu keluarkan alat tulisnya. Dan anak ibu sudah lengkap semua alat tulisnya. Hari ini kita akan belajar Pancasila. Ya, anak ibu sudah belajar tentang memahami arti gotong royong dalam keberagaman. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk dalam pembelajaran mengenai norma. Dan norma itu nanti anak ibu harus paham apa itu norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuannya pembelajaran hari ini adalah anak ibu bisa menunjukkan sikap disiplin dalam menerapkan norma yang berlaku di masyarakat. Ya, norma itu ada 3, nanti ada 4. Tujuannya anak ibu bisa nanti paham apa norma yang 4 itu dan contohnya di lingkungan rumah, lingkungan apa lagi? Keluarga, kemudian terakhir masyarakat. Oke. Nah, ibu ada sebuah video. Anak ibu silakan perhatikan dengan seksama ya. Udah maghrib ini, udah azan. Saya sholat maghrib dulu ya. Siapa yang ada menyimak dari awal sampai akhir apa isi video yang ada ibu tayangkan tadi? Silakan tunjuk tangan. Nah, Al-Ghazali boleh silakan. Apa aja norma yang ada di videonya? Keraskan suaranya lagi. Nah, terus. Oke. Terus. Betul yang disampaikan Al-Ghazali? Betul. Kita kasih tepuk santiang untuk Al-Ghazali ya. Tepuk santiang. Ampu suwo, ampu kida, duo ampu santiang. Berarti dari video tadi yang sudah anak ibu tonton ada 4 norma. Yang pertama norma agama. Norma agama itu apa? Norma yang berasal dari kitab suci, berhubungan dengan Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua norma apa? Kesopanan. Kesopanan itu berasal dari tingkah laku di masyarakat. Yang ketiga norma apa?
dalam undang-undang. Oke. Nah, semoga supaya semakin paham, Ibu ada sebuah lagu tentang macam-macam norma. Ini nadanya pakai lagu beca. Anak Ibu tahu? Berdasarkan lagu tadi, isinya mengandung apa? Siapa yang tahu? Nah, oke, Basira. Tentang norma. Nah, apa tuh tentang normanya? Macam-macam norma. Siapa yang bisa menambahkan? Rahima, silakan. Normanya ada 4. Jelaskan satu-satu. Kesopanan, terus norma agama, norma hukum, norma kesusilaan. Beri tepuk tangan untuk Basira dan Rahima. Ini anak Ibu sudah mulai turun konsentrasinya ya. Supaya kita konsentrasi dan lebih konsentrasi, kita ice breaking dulu ya. Nah, sama-sama ikuti. Sambil duduk saja. Semuanya bergerak ya. Apa yang ditayangkan di video itu ikuti. Oke, tepuk tangan lagi sedikit. Karena Ibu semua sudah semangat lagi? Sudah paham tentang norma? Sudah. Norma, ya. Semoga untuk menambah pengetahuan anak Ibu supaya semakin paham mengenai norma, kita akan bekerja kelompok. Silakan anak Ibu duduk berkelompok sesuai dengan yang sudah Ibu tentukan. Duduk dengan kelompoknya masing-masing. Sudah. Ini Ibu katanya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7. Ibu ada lembar kerja yang harus dikerjakan, ada 2 lembar di sini nah. Silakan berbagi tugas. Siapa yang menuliskannya, tapi untuk mencari hasilnya harus bersama-sama. Ganti-gantian mengisinya boleh. Ya, Ibu bagikan ya. Ketika Ibu sudah membagikan, silakan anak Ibu mulai mengerjakannya. Dari yang warna hijau dulu. Kita sama-sama nah, dari yang warna hijaunya dulu. Yang hijaunya dulu. Yang hijau aja ya. Berempat diskusinya berempat.
Sudah selesai mengerjakan LKPD? Lanjut. Kalau diskusi kelompok pasti akan ada yang mempresentasikan ke depan. Adakah kelompok yang mau terlebih dahulu tampil ke depan? Nah, silakan Rahul presentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi saya di kelompok 2. Menghargai pendapat orang lain, termasuk jenis norma kesusilaan di perayaan hari besar agama Islam. Adalah norma agama. Ucapan tolong, terima kasih dan maaf saat diperlukan. Terima kesopanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 2. Silakan berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 2. Nah, lanjut kelompok Aisyah. Siapa yang akan mempresentasikan ke depan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan kelompok. Oke. Menghargai pendapat orang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Lanjut, tadi hasil presentasi dari diskusi kelompok kita. Anak ibu sudah paham? Sudah semakin paham? Oke, berarti dari hasil diskusi kita tadi ada beberapa contoh tentang norma, ya nak? Kalau menghargai itu masuk ke norma apa? Kalau menghargai masuk ke norma kesusilaan. Minta tolong, minta izin itu masuk ke dalam norma kesopanan. Mematuhi aturan itu masuk ke dalam norma hukum. Nah, menghargai perayaan hari agama lain itu masuk ke norma. Nah, untuk menguji pemahaman anak ibu, apakah benar-benar sudah paham mengenai norma atau belum? Sudah. Buatkan dulu. Untuk semakin pahamnya anak ibu, ibu akan tunjuk satu orang per kelompok untuk maju ke depan. Oke? Bisa? Bisa? Kelompok 1, Mikel, silakan ke depan. Dibantu ya kelompoknya. Dah. Silakan pilih satu buah nomor 1. Silakan baca. Keraskan suaranya. C.
kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Keempat norma tersebut sudah melingkupi seluruh petunjuk cara berkehidupan, ya, tata krama, pedoman bertingkah laku bagi manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tanggung jawab kita sebagai warga negara yang baik memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing individu agar tercipta masyarakat rukun, apalagi damai dan sejahtera. Nah, tadi anak ibu sudah diskusi kelompok mengerjakan lembar kerjanya, jadi bisa semakin paham secara bersama-sama. Sekarang ibu uji pemahaman pribadinya lagi. Nah, ibu ada soal evaluasi yang harus anak ibu kerjakan. Satu soal saja, tulislah 3 jenis norma dan contohnya cukup 1 yang ada di kehidupan sehari-hari. Silakan kerjakan di buku latihannya. 1 soal saja. 3 saja norma yang rupanya, 3 jenis norma dan 1 contohnya di kehidupan sehari-hari. Sudah selesai mengerjakan latihannya? Silakan kumpulkan ke depan. 1 saja yang kumpulkan 1 orang. Ya. Tolong. Boleh, kumpulkan aja. Ya, tadi kita sudah menguji pemahaman kita ya, Nak ya. Sudah semakin paham kan Nak Ibu dengan norma. Nah, sampailah kita di akhir pembelajaran kita hari ini. Nah, Ibu ingin tanya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Kasih jempolnya 2 ke atas. Apakah menyenangkan hari ini? Menyenangkan. Nah, apakah Nak Ibu mau menerapkan norma dalam kehidupan sehari-hari? Apakah Nak Ibu mau menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Oke. Nah, sekian saja pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi anak ibu. Kita tutup dengan alhamdulillah bersama-sama. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, Ibu Siska. Nah, sekarang kita masuk kepada poin yang keempat, yaitu dialog pasca observasi pembelajaran. Nah, apakah Ibu Siska sudah siap? Insya Allah siap. Dengan Ibu apa? Saya Ibu Tia, Kak. Ibu Tia. Oke, silakan Ibu Siska dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di siang hari ini dalam kegiatan percakapan pasca observasi, masih bersama Ibu Fiariza SPT dan juga saya Siska Yulianti CDP Angkatan 11 dari Kota Bukit Tinggi. Dan pada kesempatan kali ini kami didampingi oleh PP hebat dari CDP Angkatan 11 Kota Bukit Tinggi, yakni Bapak Arianto. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Baik Pak, izin Pak untuk memulai percakapan pasca observasi dengan Bu Tia. Silakan. Bagaimana Bu Tia? Sudah siap Bu Tia? Siap, Bu Siska. Baik, sebelumnya terima kasih ya Bu Tia karena Bu Tia sudah bersedia menemani saya dalam rangkaian kegiatan mulai dari pra observasi dan sekarang sampai kita di tahap pasca observasi. Pada percakapan pasca observasi kali ini Bu Tia, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan terkait dengan jalannya proses kegiatan observasi yang telah kita laksanakan bersama ya Bu Tia beberapa hari yang lalu. Nah, kegiatan kita kali ini Bu Tia bertujuan untuk merefleksi dan juga mengevaluasi proses pembelajaran yang telah Bu Tia laksanakan di kelas kemarin. Nah, pertanyaan Bu Tia, kira-kira bagaimana perasaan atau pesan yang Bu Tia rasakan selama observasi kemarin Bu Tia? Terima kasih sebelumnya ya Bu Siska. Perasaan yang saya alami setelah saya observasi dengan Bu Siska, alhamdulillah sudah lega ya Bu Siska. Alhamdulillah semua yang apa yang menjadi tujuan, apa yang diharapkan sudah berjalan dengan baik.
lalu lancar sampai ke akhir dan penutup. Alhamdulillah. Berarti kalau sekarang sudah lega, sebelumnya ada sedikit tak sadut berarti dia. Biasa ada tekannya kan. Oh iya. Alhamdulillah ya Bu Tia, seperti Bu Tia sampaikan sekarang sudah lega, bahkan perjalanannya juga sudah mencapai tujuan yang sudah diingin dicapai. Kalau boleh kembali Bu Tia nih, kira-kira Bu Tia bisa ceritakan kembali mengenai area pengembangan yang Bu Tia lakukan dalam pembelajaran serta sedikit langkah-langkah pembelajaran yang boleh dilaksanakan di kelas Bu Tia. Baik Bu Siska, kemarin ketika pas pra observasi juga sudah saya sampaikan bahwa area pengembangan yang ingin saya capai adalah di sana ada aspek pengetahuan, aspek singkat, dan aspek keterampilan. Nah, ketika observasi aspek pengetahuan ini alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar, yaitu saya sudah menjelaskan itu mengenai norma dan penerapannya dengan berbagai metode, juga menggunakan diferensiasi konten di sana agar anak-anak lebih paham mengenai norma tersebut. Nah, untuk aspek sikap di sini saya menggunakan metode diskusi dalam pembelajaran. Di sana juga anak-anak sudah terlihat bekerja sama dan saling menghargai dengan anggota kelompoknya. Dan untuk aspek keterampilan, anak-anak juga sudah bisa membedakan norma sesuai dengan jenisnya. Di sana saya pakaikan kemarin ada diferensiasi konten dengan video, nyanyi, juga ada games menggunakan wall. Oke. Terima kasih Bu Tia, luar biasa sekali penjelasan yang Bu Tia sampaikan terkait area pengembangan serta strategi yang kemarin sudah dilaksanakan di kelas. Sejalan sekali sebetulnya Bu Tia dengan pengamatan yang kemarin saya laksanakan di kelas. Kemarin saya mencatat bahwasannya dari kegiatan pembelajaran yang Bu Tia laksanakan itu tujuan pembelajaran yang sebelumnya kita rencanakan ketika kita melaksanakan pra-observasi itu memang terlihat sudah terlaksana dengan baik dan juga sudah tercapai. Kemudian strategi yang kemarin sudah Bu Tia rencanakan ada dua ya Bu Tia ya, ada diferensiasi sama KSE, dan itu juga sudah terlihat dalam proses pembelajaran dan terlihat juga bagaimana dalam melaksanakan pembelajaran Bu Tia telah memotivasi murid sehingga apa yang awalnya kita rencanakan tercapai alhamdulillah selama pelaksanaan pembelajaran. Baik Bu Tia, berikutnya nih Bu Tia. Seperti yang tadi Bu Tia sampaikan, area pengembangan yang 3, aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan alhamdulillah sudah tercapai. Kemudian strategi yang dipersiapkan juga sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Nah, kira-kira nih Bu Tia, menurut Bu Tia, dari segi keberhasilan pembelajaran yang kemarin kita laksanakan, jika kita buat rentang level Bu Tia, dari 1 sampai 10 dari pembelajaran yang kemarin telah Bu Tia laksanakan, kira-kira keberhasilannya sudah berada di level yang mana nih Bu Tia? Kalau dari pembelajaran yang sudah saya laksanakan ya Bu Siska, rentang atau level saya, ketercapaian saya kira ada di level 8 sepertinya Bu Siska. Wah, Bu Tia menilai dirinya masih di posisi 8, padahal menurut saya nih Bu Tia pembelajaran kemarin sudah sangat luar biasa dan anak-anak antusias. Nah, tapi karena tentu yang bisa merefleksi atau merasakan sendiri bagaimana proses menjadi itu adalah Bu Tia. Nah, karena tadi Bu Tia mengatakan berada di level 8, sebetulnya sudah sangat luar biasa ya Bu Tia. Tetapi sebagai seorang guru yang terus ingin belajar lebih baik, tentunya kita ingin berada di level 10 atau level yang baik ya Bu Tia. Nah, kira-kira Bu Tia tadi mengatakan berada di posisi 8, tentu ada sesuatu yang membuat Bu Tia menyatakan sekarang baru berada di posisi 8. Nah, betul begitu Bu Tia? Iya, karena berdasarkan yang sudah terlaksana pembelajarannya ya Bu Siska, saya terapkan ada di posisi 8. Ini karena dalam pembelajaran diskusi rasanya saya kurang meningkatkan motivasi murid untuk semuanya aktif dalam diskusi kelompok. Terus saya inginnya juga bisa mendampingi semua murid dalam diskusi kelompok sehingga mereka itu bisa mengeluarkan ide-ide terbaik mereka, seperti itu, bisa memfasilitasi dengan baik. Nah, kurang saya mungkin di sana kurangnya sedikit Bu Siska, agar agar murid itu juga aktif semuanya, Bu Siska bisa mengeluarkan ide-ide mereka. Oke, baik Bu Tia. Nah, jadi Bu Tia di sini menyampaikan bahwa menurut Bu Tia masih ada nih hal-hal yang perlu dikembangkan. Tadi kata Bu Tia merasa, padahal menurut saya udah baik sekali loh Bu Tia. Bu Tia merasa bahwa
ada kekurangan ketika pendampingan saat diskusi ataupun verifikasi. Nah, kira-kira nih Bu Tia, untuk mengatasi hal yang tadi masih perlu diperbaiki seperti yang tadi dia sampaikan, apalagi nih kira-kira yang akan Bu Tia kembangkan berdasarkan observasi yang telah kita laksanakan kemarin dan pelaksanaan pembelajaran yang telah kita laksanakan kemarin. Di sini saya akan mencoba untuk meningkatkan motivasi ataupun cara mengeluarkan ide-ide dari murid agar mereka lebih semangat dalam bekerja kelompok. Mungkin dalam melaksanakan atau memberikan LKPD, memberikan penjelasan yang pembagian tugas yang jelas agar semua kelompok murid-muridnya atau anggotanya bekerja seluruhnya. Bagaimana saya bisa menerapkan diferensiasi dalam prosesnya, sepertinya Bu Siska pembagian tugas yang lebih rinci lagi kepada masing-masing anggota kelompoknya agar semua kelompok itu anggotanya bekerja seperti itu. Oke, luar biasa sekali rencana pengembangan yang Bu Tia sampaikan tadi. Di sini saya menangkap bahwa kedepannya Bu Tia akan berusaha untuk lebih mengembangkan keterampilan diskusi dengan memberikan aturan yang lebih jelas dan lebih rinci seperti itu ya Bu Tia. Nah, kalau boleh tahu nih Bu Tia, tentunya kita ingin perbaikan ini segera dilakukan. Kira-kira nih Bu Tia, kapan rencana yang Bu Tia sampaikan tadi itu akan dilaksanakan Bu Tia? Sebagai seorang guru ya Bu Siska, tentu rencana yang lebih baik ini ingin sekali diterapkan secepatnya Bu Siska agar anak-anak tidak terlalu lama dengan yang sudah terjadi, itu tidak ada refleksi atau tidak lanjut bagaimana mereka dalam berdiskusi kelompok. Pokoknya setelah ini langsung Bu Siska secepatnya akan kembali berdiskusi kelompok lagi dalam pembelajaran, dan supaya bisa lagi mengasah anak-anak untuk semuanya termotivasi untuk bekerja atau menyampaikan ide-ide mereka. Oke, baik Bu Tia, di sini saya memahami bahwa rencana pengembangan yang Bu Tia sampaikan tadi akan dilaksanakan secepatnya. Jadi begitu Bu Tia kembali melaksanakan diskusi kelompok, akan langsung menerapkan pembagian tugas secara rinci dan memberikan penjelasan pembagian tugas kepada murid sehingga seluruhnya terlibat aktif dalam menyampaikan ide-idenya dan juga dalam pelaksanaan diskusi. Demikian ya Bu Tia ya. Mudah-mudahan Bu Siska. Amin, luar biasa sekali. Baik Bu Tia, mungkin demikian saja percakapan pasca observasi kita pada kesempatan kali ini. Saya turut mendoakan semoga semua yang Bu Tia rencanakan ini akan tercapai dan juga pembelajaran murid-murid di kelas itu akan terlaksana seperti kata Bu Tia tadi. Pembelajaran berdiferensiasinya bisa lebih ditingkatkan sehingga pelaksanaan pembelajaran yang berpihak pada murid dan juga sesuai dengan kebutuhan murid itu akan terlaksana di kelas kita. Terima kasih banyak ya Bu Tia. Ya, sama-sama Bu Siska. Baik Bu Tia, sekarang untuk lebih sempurnanya proses percakapan pasca observasi kita, karena hari ini didampingi oleh Bapak Guru kita mintakan sedikit tentang balik kepada Bapak Guru. Terima kasih, wah luar biasa sekali percakapan yang sudah disampaikan secara CGP dengan Rekan Sejawana, di mana saya menggunakan awal dari pembicaraan tadi itu menyampaikan tujuan percakapan dan hasilnya data evaluasi pembelajaran dengan Rekan Sejawana sangat jelas sekali. Di sini Ibu Siska sudah bisa meningkatkan potensi dari Rekan Sejawana, kemudian melahirkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, luar biasa dan keren. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Ya. Baiklah Pak, terima kasih untuk tanggapan dan pengalaman yang Bapak berikan. Demikianlah akhir dari rangkaian kegiatan observasi kita ini yang dimulai dari pra-observasi, observasi, dan sekarang pada tahap pasca observasi. Mudah-mudahan kita semua ya Bapak Ibu memperoleh manfaat dari setiap kegiatan yang telah kita lakukan. Terima kasih ya Bu Tia bantuannya, dan terima kasih sekali kepada Pak Anto yang sudah sangat luar biasa selaku pengajar praktik yang mendampingi, membimbing dan juga memberikan semangat dalam pelaksanaan setiap kegiatan, dan bahkan pada hari ini mendampingi langsung kegiatan pasca observasi kita. Demikian saja Bu Tia, Pak Anto, rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.